kalau hari ini langsung mulai aja guys. Soalnya kalian udah pada ngisi nama di Excel belum? Yang spreadsheet pembagian kelompok udah pada isi? Yang belum bisa cepet isi ya guys, biar gak di random. Nanti minggu depan aku cek kalau ada yang belum masuk kelompok itu nanti antara kalian di random atau bisa masuk. Oke, ingat ya guys, jangan lupa spreadsheetnya diisi pembagian kelompoknya kayak gimana, biar nanti waktu kuis kalian gak baca masuk baca. Oke. Nah, terus habis itu mungkin hari ini aku bakal langsung aja masuk ke materinya. Jadi nanti di akhir kita bisa dikit bahas latihan soal yang udah aku share di forum. Kalian udah ngecek forum belum? Belum. Nah, pokoknya di forum kalian session 3 tuh aku udah upload beberapa soal. Nah, kalau kalian buka nanti tuh ada folder 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk setiap folder itu tuh dia maksudnya 01 itu adalah latihan soal buat sesi 1. 02 berarti buat sesi 2 sesuai sama materi masing-masing sesi. Kalian bisa mulai nyicil baca dari sekarang guys. Biar nanti waktu udah UAP kalian bisa ngerjain semua soalnya dengan benar. Terus nanti kalau masih ada sisa waktu mungkin kita bisa bahas kalian soalnya. Kayak gitu. Terus hari ini kita bakal belajar tentang variabel length subnet mask atau VLSM. Nah, kalian masih ingat gak guys tentang materi kita yang 2 minggu lalu yang FLSM? Ada yang masih ingat gak? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Gak ada ya? Nah, intinya FLSM itu adalah dia tuh mau bagi jaringan besar nih. Aku gambarin ada jaringan besar. Dia tuh mau dibagi jadi jaringan-jaringan yang lebih kecil. Misalnya dia jadi 4 jaringan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau di FLSM itu kita cuma nyari rentang alamat IP atau rentang jaringan untuk ruangan yang hostnya paling banyak. Misalnya di sini hostnya 80, di sini 60, di sini 40, di sini 30. Nah, kita tuh bakal berpatok ke subnet atau subjaringan yang dia tuh hostnya paling banyak. Terus kita cari nih kira-kira rentang alamat IP yang diperlu itu berapa buat 80 host. Yang dimana maksudnya adalah rentang alamat IP yang kita kasih harus bisa nampung 80 host. Jadi 80 host ini seenggaknya masing-masingnya itu bisa mengakses satu alamat IP, bisa punya satu alamat IP. Nah, tapi ini tuh bakal menimbulkan nggak-efektifan. Kenapa? Karena kalian cuma nyari salah satu dari yang paling besar nih, kalian cariin rentangnya, terus kalian apply juga atau kalian terapin juga rentang alamat IP-nya di subjaringan lain kayak misalnya yang di ruang 60, 40 dan juga 30. Nah, kalau kalian terapin di sini, jaringan yang harusnya bisa nampung 80 host itu nanti bakal cuma diisi sama misal 30 host. Akibatnya sisa jaringannya atau 50 jaringan sisanya itu nggak bakal ditempati oleh host manapun. Makanya dia jadi nggak efektif. Sampai sini udah nggak guys? Udah tentang FLSM. Nah, terus habis itu kita di sini makanya bakal belajar tentang yang namanya VLSM. Kenapa kita belajar tentang VLSM? Karena kita mau nyelesain masalah yang nggak efektif tadi. Kalau di VLSM kita satu rentang alamat IP dari yang paling besar nih kita terapin ke semua ruangan. Jadi dia kayak nyisain banyak alamat. Nah, kalau di VLSM itu kita nyarinya tuh per ruangannya. Jadi kita nyari rentang alamat IP buat ruangan yang isinya 80 host, terus 60 host, 40 host, 30 host ini tuh sendiri-sendiri. Jadi nggak ada yang sama rentang alamat IP-nya. Makanya di sini nanti alamat yang tersisa buat setiap jaringan itu tuh bakal diminimalisir. Kayak gitu. Nah, di sini aku ada sedikit ilustrasi ya guys. Jadi intinya bayangin ini kayak satu alamat besar nih, satu alamat besar yang dipunyai oleh misal satu gedung. Nah, dia tuh bakal dibagi
jadi beberapa bagian, jadi beberapa subnet yang dimana itu tuh disesuaikan lagi sama jumlah host dalam suatu jaringan. Jadi jaringan alamat yang ada di setiap jaringan itu tuh bakal disesuaikan biar dia bisa nampung host yang ada di jaringan itu dan gak nyisain terlalu banyak alamat. Jadi kayak misalnya Office 1 nih, dia ada misal dia perlu 64 IP, 64 alamat IP, berarti dia perlu 64 host karena satu host kan kayak satu IP nih. Nah, maka dia tuh bakal ngambil yang agak besar. Terus habis itu selanjutnya ada yang perlu 32 IP. Nah, ini juga mungkin di ruangan yang Office 2 sama Office 3 itu dia sama-sama cuman punya 32 host. Jadi dia cuma perlu 32 alamat IP. Terus yang selanjutnya mungkin dia cuma ada 16 host nih, makanya di Office 4 ini dia cuma perlu 16 alamat IP. Sisanya ini tuh masih gak dipakai lah, tapi dia gak ikutan dibagi ke masing-masing ruangannya. Jadi yang gak dipakai itu ya biarin aja gak dipakai. Gitu. Kurang lebih tentang peralasan. Sampai sini buat konsep dasarnya udah gak guys? Udah? Oke. Nah, terus habis itu hari ini kita bakal langsung aja buat nyobain latihan. Jadi aku ada soal ya. Ini sebenarnya cara ngerjainnya tuh sama banget kayak yang punyanya Falas kemarin. Kalau misal kalian mau ingat dikit. Nah, tapi sebelum itu aku mau review dulu nih. Kalau misal 192 kalian mau jadiin 32 bit angka biner atau 32 angka 0 sama 1, kayak gimana guys caranya? Dan ingat gak? Kita mau jadiin 32 bit angka biner, 32 angka 1 atau 0. Dan ingat? Nah, di sini aku bakal review lagi ya guys. Jadi caranya adalah kita bakal tulis 2 sebanyak 8 kali. Nah, terus habis itu kita bakal mulai kasih pangkat dari depan. Itu kita mulai dari pangkat 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa dia ada 8 angka 2? Karena sebenarnya untuk satu angka ini, untuk satu angka desimal itu dia bakal dikonvert ke 8 bit biner. Jadi kalau misal IP itu kayak kemarin kan misal kita ada 192, 168, misal 1115. Dia tuh kan ada beberapa angka desimalnya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk setiap angka desimalnya itu dia bisa diganti jadi 8 bit angka biner. Jadi misal 1111 terus ini 1111, tapi ini nggak benar ya guys. Jadi ini cuma gambarannya aja. Jadi buat satu angka dia bisa digantiin jadi 8 bit angka biner, angka 0 atau 1. Makanya kalau misalnya dapat angka berarti ada berapa bit angka biner? Kalau ada 4 angka nih, 4 angka desimal, kira-kira ada berapa bit? Iya, 32, tinggal dikali sama 8. Terus habis itu makanya di sini satu angka desimal, satu angka 192 ini bakal kita coba untuk convert ke dalam bentuk biner. Gimana caranya? Pertama kita bikin dulu angka 2 sampai 8, terus kita pangkatin nih mulai dari 0 dan seterusnya. Habis itu di sini kita mulai hitungin satu-satu aja. 2 pangkat 0 berapa? Oh, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 4 pangkat 3, 8 pangkat 4, 11 pangkat 5, 32 pangkat 6, 4 pangkat 7, 198. Nah, kalau misal 192 berarti kita perlunya yang mana aja nih? Yang 128 sama 64 ya. Berarti kalau misal kita cuma butuh 2 ini, cuman kita bakal tulis angka 1 buat kedua tempat ini. Jadi 1, 1, sisanya kan angkanya kita nggak pakai nih. Kalau nggak pakai kita bisa jadikan 0 aja. Gitu, ingat ya guys sekarang? Ingat ya. Nah, terus habis itu hari ini kita bakal coba aja dulu buat kerjain salah satu soal nih. Misalnya ada jadi ruang A, terus ruang B,
sama ruang C. Nah, ruang A itu misalnya ada 64 host, ruang B ada 33 host, ruang C ada 3 host. Terus habis itu kita dapat NA-nya. Biasa kalau nanti kalian ngerjain soal, NA-nya tuh diketahui dulu. NA itu adalah alamat pertama yang paling pojok sini, guys. NA itu alamat pertama di sini yang nanti bakal kita bagi jadi beberapa bagian. Nah, nanti NA-nya biasa udah diketahui. Misal di sini aku punya NA 192, 168, 1, terus 0 slash 24. Ini kayak kelihatan gak, guys? Kelihatan? Yang belakang? Kelihatan. Nah, 24 ini dalam VLSM itu dikenal sebagai sebagai CIDR. CIDR ini tuh adalah singkatan dari Classless Interdomain Routing. Intinya 24 ini itu menandakan ada berapa bit yang dikasih ke network dalam suatu jaringan. Jadi kalau misal kita jadiin angka kayak biner tadi, itu tuh kita nulisnya bakal 1111 sampai 24 kali, terus sisanya kita isi sama angka 0. Nah, 24 ini kalau kita jadiin biner itu bakal jadi kayak gini. Berarti di sini dia bakal ada 24 bit yang dikasih ke network. Kenapa? Karena 1 di sini itu menandakan 1 bit yang dikasih ke network, sedangkan 0 itu menandakan 1 bit yang dikasih ke host. Jadi kalau misal 0 kita kasihnya ke host, kalau 1 kita kasihnya ke network. Nah, di sini karena ada 24 dia tulisannya 24, berarti maksudnya itu adalah 24 bit bakal dikasih ke network. Kalau misal di sini tulisannya 23, berarti nanti angka satunya ada berapa, guys, kira-kira? Kalau di sini slash 23, berarti juga ada 23. Maksudnya itu adalah 20. Pokoknya ini adalah angka bit yang dikasih ke network. Kayak gitu. Saya sini paham gak, guys? Paham ya? Nah, terus habis itu sekarang kita bakal lanjut buat nyari file SM-nya, atau kita bakal lanjut buat nyari ini yang kira-kira dalam satu alamat dalam satu subnet itu dia rentang alamat IP-nya berapa, sama kayak kita lakuin kemarin. Nah, buat ngelakuin hal ini aku udah tulisin tiga urutan yang harus kalian lakuin. Jadi yang pertama, kalian harus urutin subnet dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini kalian udah urut belum? Kira-kira subnet dengan jumlah host terbanyak ke jumlah host yang paling sedikit. Dengan ruangan yang hostnya paling banyak ke yang paling sedikit diurut 6433. Udah ya. Kalau udah, terus sekarang kita bakal cari subnet mask buat setiap subnet. Nah, ini gimana caranya? Jadi yang pertama itu sama kayak kemarin, kita bakal cari yang namanya bit buat host. Ini lama juga ya. Nah, yang pertama itu kita bakal pakai rumus, yaitu 2 pangkat H dikurangi 2 lebih besar dari sama dengan jumlah host. Jadi di sini hanya itu tuh adalah bit yang dikasih untuk host. Nah, kita tuh bakal nyari bit yang dikasih untuk host dengan menggunakan rumus ini. Itu baik di VLSM maupun FLSM. Kalau misalnya kalian ingat, kita bakal pakai ini buat nyari host, bit yang dikasih untuk host. Terus habis itu yang kedua, di sini yang rumus kedua yang bakal kita pakai adalah kita bakal nyari CIDR-nya. CIDR itu adalah berapa bit yang dikasih buat network. Jadi kalau di sini kita udah nyari jumlah bitnya host, sekarang kita bakal nyari jumlah bitnya network.
Gimana caranya? Caranya adalah dengan ngurangin total bit dalam satu subnet. Total bitnya kan ada 32 nih di situ. Berarti caranya adalah kita tinggal 32 totalnya keseluruhan dikurangin sama jumlah bit yang dikasih buat host. Di sini aku tulis aja 32 min H itu dapatnya dari sini, dari bitnya host. Terus yang ketiga, nanti kita bakal juga pakai cuman 2 mata aja. Ini tuh buat nyari rentangnya nanti. Sampai sini udah gak guys? Buat rumusnya penggunaannya mudah ya. Jadi yang pertama kita nyari jumlah host, terus pakai rumus ini, terus kita nyari CIDR, jumlah alamat yang kita kasih ke network, sama yang terakhir kita pakai rumus 2 pada. Terus habis itu di sini kita bakal mulai nyari peruangan. Kalau misal di evaluasi kemarin, kita tuh cuma nyari salah satu ruangannya aja kan tentangnya. Jadi kita cuma pakai rumus ini sekali kalau di evaluasi kemarin. Nah, kalau yang hari ini kita bakal pakai rumus ini buat ketiga ruangan. Jadi kita bakal manual hitung satu-satu. Nah, yang pertama kita mulai cari dari ruangan A. Nah, buat ruang A ini kita bakal nyari jumlah hostnya dulu. 2 pangkat H min 2 berarti lebih besar dari sama dengan berapa guys? Kalau di situ di soalnya 64. Terus 2 pangkat H lebih besar dari sama dengan berapa nih? 6. Hanya berarti kira-kira berapa? 2 pangkat berapa yang lebih besar dari sama dengan 66? Pangkat 7. Terus habis itu setelah kita nemu jumlah hostnya, sekarang kita bakal ngapain? Kita bakal nyari CIDR. CIDR berarti tinggal gimana? 32 dikurang 7. Totalnya dikurang sama jumlah bit yang dikasih untuk host. 32 kurang 7 ini berapa? 25. Jadi /25. Ini cara nulis notasi CIDR kayak gini ya guys. Terus habis itu kita juga bakal nyari subnet masknya. Kalau kalian ingat di Cisco kemarin, dia kan minta subnet mask tuh. Subnet masknya depannya 255, 255, 255, terus belakangnya beda sendiri angka belakangnya. Nah, angka itu kita dapat dari nge-convert CIDR-nya ke bilangan biner. Kalau misal /25 gini, berarti kan kita nulisnya 1111 supaya ini ditulisin sampai ada 25. Nah, kalau misal 1111 terus, ini berarti totalnya berapa guys? Totalnya 255 ya, 255. Terus ini 255. Ini 255. Ini 128. Berarti subnet mask dari ruang A itu adalah 255, 255, 255, 128. Ini hostnya, ini subnet masknya. Terus kalau misal udah, sekarang kita bakal lanjut dulu buat nyari yang ruang B. Ini nanti kita berarti rumusnya pakai di next step aja. Nah, di ruang B berarti yang pertama yang harus kita cari apa? Jumlah host. Jumlah host kita pakai 2 pangkat H dikurang 2 lebih besar dari sama dengan 33. 2 pangkat H berarti lebih besar dari sama dengan 35. Hanya 6.
Habis itu kita sekarang nyari apanya? CIDR. CIDR-nya berarti didapat dari 32 kurang 6 jadinya 26. Terus kalau misalnya dijadiin bilangan kayak subnet mas kayak secara desimal langsung kira-kira berapa? 255 192. Benar, jadi yang mungkin kurang tahu ini dapatnya 192 dari mana? Intinya dia dapatnya dari 11 terus sisanya jadi 0 karena di sini kan dia perlu 26 maka 1, berarti tinggal tambahin aja 1 di sini. Terus nanti kalian hitungnya berdasarkan cara yang tadi. Terus sekarang kita lanjut buat nyari ruang C ya guys. Ruang C. Nah di ruang C ini dia berarti yang pertama kita sama kayak tadi, kita cari dulu hostnya. Lebih besar dari sama dengan berapa berarti 3. Terus ini 2 pangkat berarti lebih besar dari sama dengan 5. Hanya 4 3. Jadi kita cari yang paling mendekati 5, tapi masih lebih besar dari 5. Terus kalau udah berarti kita cari CIDR-nya. CIDR berarti CIDR dapatnya dari 32 kurang 3 jadinya 29. Sorry ya guys kalau nggak terlalu kelihatan. Terus berarti kalau misal 29 ini kita jadiin biner kayak gini, jadinya berapa? 255 belakangnya berapa tuh kira-kira? 248. Jadi kita tinggal karena kita perlu 29 angka 1, ini kita jadiin aja bisa di sini 1 2 3 4. Terus kita tinggal hitung di sini 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8, jadi hasilnya 2248. Terus ini subnetnya ruang C. Saya sini paham ya guys? Oke. Terus habis itu selanjutnya kita bakal cari yang 3 nih. Cari blok alamat IP untuk setiap subnet. Kita bakal nyari rentang alamat IP buat setiap subnetnya. Jadi caranya adalah yang pertama kita bakal nyari dulu dari ruangan yang paling besar. Ingat guys, jadi kalian harus nyari blok alamat IP ini sesuai sama urutan yang udah kalian bikin di awal. Di awal jangan lupa buat diurutin dulu. Ini buat nanti yang mau foto, ini tak tulis dulu aja. Ini harus diurutin. Nah kalau kalian udah urutin di awal, nanti selanjutnya ke depan-depannya kalian tuh kerjanya nggak bakal salah lah, karena intinya kalian harus mulai dari yang paling besar dulu buat ruangannya. Jadi kalian mulai dari ruangan dengan host paling banyak. Terus habis itu di yang ketiga ini kita bakal nyari rentangnya. Kita mulai dari ruang terbesar yaitu ruang A. Nggak kata ya guys, mending tak ketikin di note aja. Nah di sini yang pertama kita bakal nyari buat ruang A. Yang pertama kita bakal nyari NA-nya. NA itu adalah network address. Network address ini itu tuh adalah alamat paling pertama dari suatu blok alamat IP. Kalau misal kita nyari ruang yang paling pertama, itu kita lihat dengan menggunakan NA yang udah diketahui di soal. Jadi kalau misal dari gambar tadi
kita bakal ambil NA itu adalah alamat yang dari sini. Karena kita bakal mulai dari blok yang paling depan, jadi buat alamat pertamanya kita samain aja kayak alamat yang udah diketahui di soal buat NA-nya. Betul guys? Betul ya? Jadi di sini buat NA-nya kita bakal nulis di sini kita di soal tuh 192, 168, 1, berarti berapa belakangnya? Belakangnya 4. NA-nya, NA ini masih alamat pertama. Kalau di soal diketahuinya NA-nya atau alamat pertama dari semua jaringannya adalah 192, 168, 10, berarti di sini kita tulisnya 1.0 ya guys. Jadi kita mulainya tetap dari alamat pertama yang diketahui di soal. Terus habis itu jangan lupa kalian buat NA-nya dikasih slash. Slash ini apa? Slash ini maksudnya adalah CIDR-nya. Jadi buat kalian masukin notasi CIDR. Kira-kira di ruangan A tadi CIDR-nya berapa ya guys? 25 ya? Oke, berarti kalian tinggal nulis 25 di sini. Terus habis itu setelah NA kalian bisa nentuin BA. BA itu adalah broadcast address. Jadi NA itu adalah network address, BA adalah broadcast address. Dua-duanya sama-sama gak bisa dipakai oleh host karena dipakainya sama jaringan. Tapi buat NA-nya kalian selalu mulai dari NA yang diketahui di soal. Nah kalau misal BA berarti iya. Nah buat nentuin BA-nya berarti kita perlu pakai rumus ketiga yang kita tadi guys. Rumus ketiganya itu adalah 2 pangkat H. Kalau NA, kalau misalnya yang ruang A berarti ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 7 ya? 2 pangkat 7 jadinya 128. Berarti di sini rentang alamat IP buat ruang A adalah 128 atau bisa ada 128 bit, 128 alamat IP. Nah, di sini berarti BA-nya berapa kira-kira? 192, 168, 128 yakin? 127 atau 128? Nah, di sini yang benar adalah 127. Kenapa? Karena di sini alamat yang 0 ini tuh juga dihitung. Anggapannya kayak misal per PC kalian deh. Satu PC itu bisa ada yang belakangnya 0, terus dia bisa meningkat-tingkat terus sampai 127. Kalau misal kalian perlunya rentangnya 128, berarti kalian hitungnya mulai dari angka 0, 0, 1, 2 dan seterusnya. Cara ngetesnya kalau misal ini benar adalah gampang aja. Misal kalian hitung mulai dari angka 0 terus kalian menghitung sampai angka 5. Berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 angka tuh. Berarti dia naik 1 dari yang seharusnya kan. Nah, makanya di sini buat gampangnya kalian tuh ngitung BA-nya dari NA-nya ditambah sama yang 2 pangkat H ini, hasil dari 2 pangkat H dikurangi sama 1. Jadi misalnya 0 ditambah 128 kurang 1 kan 127. Di sini kalian bisa langsung tulis aja 127. Sampai sini mudah gak guys? Mudah ya. Terus habis itu yang ketiga kita nyari valid host address. Nah, valid host address ini berarti berapa guys? Kira-kira dimulai dari 192, 168, 1 titik berapa nih belakangnya? Yang bisa alamat yang bisa dipakai sama host. 1.1. Karena yang NA-nya ini dia udah dipakai sama network. NA tuh N-nya kan network. Jadi
yang alamat yang belakangannya 0 ini tuh udah nggak bisa dipakai lagi sama si host. Makanya kita mulai dari 1. Terus dia stop sebelum BA karena BA juga nggak bisa dipakai sama si host. Makanya dia stopnya di berapa? 1, 2, 6. Bener banget. Nah terus lanjut, berarti ini kita udah nemu ya guys. Buat ruangan A, dia itu valid host address-nya dari segini sampai segini. Terus di sini sekalian aja ya biar lebih gampang, nanti aku kasih subnet masnya juga. Buat subnet masnya tadi 255 titik berapa ya guys? 255 subnet mas ruang A belakangnya 128. Oke, berarti ruang A udah selesai. Terus sekarang kita lanjut ke ruang B. Nah ruang B yang pertama kita cari apa dulu nih? Kita cari 2 pada aja dulu ya guys. 2 pada berarti 2 pangkat pangkat berapa nih hanya ruang B? Pangkat berapa? 6. Berarti berapa? 64. Terus habis itu kalau udah kita bakal mulai nyari NA-nya. NA-nya tuh kita dapat dari satu alamat setelah alamat terakhir di ruang A. Jadi ruang A tuh kan selesai di BA nih. Dia selesainya di BA. Makanya alamat selanjutnya bisa dipakai sama ruang selanjutnya buat jadi tempat alamat pertama yaitu NA-nya. Oke, kalau di ruang A stopnya di 127 berarti di sini kita mulainya dari 128. Lanjut BA nih. BA-nya berarti berapa? BA-nya berapa guys? Belakangnya 1 191 karena dia anggapannya 128 ditambah sama 64 kurang 1 jadi 63 karena 128 nya ini ikut dihitung ya. Terus nanti lupa nih NA nya belakangnya berapa nih CIDR nya 20 berapa ya tadi 26. Oke. Terus sekarang kita tinggal nyari valid host address-nya. Minta copy aja guys. Valid host address-nya berarti belakangnya dimulai dari berapa nih? Jadi ini kalian ubahnya cuma yang belakangnya doang ya guys. Selama masih cukup 192, 168, 1 titik 1 berapa? 12 127, 128, 129 129 karena dia tuh mulainya bisa dipakai sama si hostnya itu setelah si alamat punya NA. NA-nya kan di 128, berarti kita naik ke 129 buat host pertamanya. Terus BA-nya terus ini berarti stopnya di berapa? 190 karena dia berhentinya sebelum BA. BA-nya adalah alamat terakhir. NAB ini pokoknya alamat pertama, alamat terakhir. Terus yang valid itu adalah yang ada di tengah-tengahnya. Abis itu di sini kita sekalian tulis subnet masnya. Subnet masnya tadi berapa? 19. Berapa ya? Subnet masnya tadi 192 ya guys. Buat ruang B aman guys, saya sini pada mudeng ya. Udah. Sekarang kita lanjut ke ruang C.
Ruang C ini NA-nya berapa? NA-nya ruang B kan tadi terakhirnya di 191 nih. Makanya ruang C di sini bisa kita mulai alamat pertamanya itu dari satu alamat setelah alamat terakhir di ruang B. Jadi 192. Belakangnya CIDR-nya berapa ya di situ? 29. Nah, kalau udah sekarang kita bakal nyari buat BA-nya. Buat nyari BA kita perlu ngapain dulu, guys? Perlu nyari apa? Nah, kita mau nambahin sama berapa nih kira-kira? Nah, karena kita belum tahu ruang C itu rentangnya berapa, belum tahu ruang C itu dia perlu ditambah sama berapa buat bilangan terakhirnya, kita bakal pakai yang namanya 2 pangkat H. Hanya ruang C tadi berapa? 3, berarti jadinya 8. Terus BA-nya berarti dia stopnya di mana nih? 191 Di 1 atau 2? 1 atau 2 nih? 1 atau 2? 1 9 benar. Oke ya, jadi jangan sampai terkecoh. Jadi di sini angkanya tetap kalian kurangin dulu sama 1. Kalau bisa kalian langsung nambah di BA. Terus habis itu kita lanjut ya guys. Kita lanjut ke valid host address. Valid host address-nya nih dia dimulai dari berapa? Valid host address dimulai dari berapa guys? 193. Terus M-nya di 198. Benar banget. Terus plat pasar tadi 255, 255, 255, terus 248 kan sih di situ? 24. Ya, 248. Nah, sekarang kita udah nemu nih guys ruang A, B, sama C. Sampai sini ada yang mungkin mau ditanyain atau kayak masih agak ngambang gitu penjelasannya. Ada yang mau nanya? Mudah semua ya guys cara nyarinya. Oke. Kalau udah sama kayak kemarin, kita bakal kontak-ngatik Cisco lagi. Kalian boleh buka Cisco-nya masing-masing. Cari Cisco paket tracer. Nah, sini kan dia minta sign in nih. Kalian bisa pilih yang hijau aja. Terus nanti diarahin ke browser. Di browser kalian bisa isi account email sama password kalian yang udah kalian bikin. Yang belum bikin bisa di sign up dulu guys. Di bawah sini ada tulisan sign up. Nah, aku udah berhasil login ya guys. Kalau udah berhasil harusnya nanti bakal ada tulisan pokoknya minta kalian buat close the tab terus balik ke Cisco.
buat yang mau sign in sign up tak tunggu sampai 1 menit ya guys. Oke, karena kayaknya udah cukup, kita sekarang tutup aja si web browsernya. Terus kita sekarang bakal punya ini guys, bakal lihat sistem. Ada yang trouble nggak? Ada yang trouble sign in sign up? Ya, nggak apa-apa guys, bikin aja lagi lah. Emang nggak bisa ganti password ya? Bisa masih ganti. Oh, oke. Tunggu deh. Mana aku belum sign up pula. Aduh, Siska yang mana ini pula aku. Aku belum bikin akun. Bisa jadi aspek asing. Aku juga soalnya, zaman kemarin tahun 2000. Aku belum bikin akun. Kok guys, login aku. Guys, buat yang nggak mau ngikutin di kelas ini, maksudnya buat yang
nggak mau buka Cisco, tetap dibikin akunnya ya. Soalnya nanti waktu kuis juga kalian bakal perlu masuk pakai akunnya, biar nanti nggak buang-buang waktu buat bikin akun dulu. Jadi kalian buat terus simpan username sama password buat kalian pakai saat ujian. Terus yang sering lupa password juga, passwordnya ini disimpan ya guys, disimpan, ditulis, dibaca tiap hari biar kalian ingat buat nanti kuis. Ih, cuman Cine. Ih, kepriye ki? Steaknya di asal-asal nggak apa-apa. Aisyah. Ini yang bikin Cina. Mungkin. Apa dia mau pilih dulu, aku mau yang mana? Masa Beijing kan? Taiwan mungkin, Shanghai ya. Shanghai mungkin. Iya. Brandnya. Pentingnya. Kita jadi orang Cina. Ya udah, ini kalau gitu pakai ituku ya. Iya. Wow. Kalau dalam hal Cina bang tuh agak belakang deh. Wow. Ini emailnya buat kita Email Binus atau tadi? boleh bilang boleh berbeda. Oke, Binus kalau gitu. Yang bisa terima ya bilangnya. Dan juga create account. Apa ya? Oh ya, lupa tak ini. Iya. Nah kalau udah ditutup aja browsernya. Terus Oke guys, sekarang aku lihat udah pada berhasil buat masuk ke Cisco. Sekarang kita bakal mulai langsung bikin kayak kemarin. Yang pertama, kalau kalian ingat kita bakal nambahin apa dulu? PC ya. Berarti kalian bisa ke bagian Add Devices di bagian bawah. Sebelahnya Network Device ada Add Devices, dipencet. Terus di sini ada pilihan PC nih. Kalian bisa ambil dengan pakai CTRL terus diklik aja biar nanti kalian gak harus manual ngeklikin satu-satu. Kalau udah ditambahin aja PC-nya, misal peruangan di sini aku masih 2 PC, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ya, terus habis itu kalau udah, ini kan kursornya masih buat nambah PC. Gimana caranya biar dia bisa balik ke normal? Kalian bisa ke bagian atas, ada yang tombol biru-biru nih, biru-biru di bagian atas. Diklik aja, nih tulisannya select ya guys. Kalian bisa klik yang bagian select, terus kursor kalian bakal kembali normal. Kalau udah di sini, misal aku mau ganti nama ya, ganti nama PC-nya. Ini buat ruangan A, jadi aku tulis PC 1A. Terus ini PC 2A, jadi PC 2 buat ruangan A. Terus ini PC 1B.
Ini PC2B. Ini PC1C. Ini PC2C. Ini buat ngerinin PC aja ya guys. Oke, setelah PC kita nambahin apa nih? Switch ke network device. Ya, terus habis itu bagian bawahnya network device kan ada router, switches dan lain-lain. Pilih yang switches. Terus cari yang switch PT. Yang PT ya guys, jangan yang lain. Karena PC-nya PT, kita pakai switch PT. Terus bisa di hold CTRL, diklik sekali. Buat biar kita bisa ngedrop dengan efisien. Karena kita ada 3 ruangan, berarti kita cuma butuh 3 PC ya guys. Kalau kalian ada 5 ruangan, berarti perlu berapa PC? Perlu berapa switch? 5. Jadi sesuai sama jumlah ruangannya. Terus terakhir kita nambahin apa nih? Router ya, kita ke router aja. Terus tambahin yang PT juga, yang router PT biar seragam. Routernya kita perlu berapa? Satu aja di atas. Kalau udah nih apa yang kurang nih kira-kira? Kabel ya. Jadi kita ke bagian connections. Terus kita ambil yang automatically choose connection type. Ini dari switch disambungin kemana nih? Ke PC ya, ke PC sama ke router. Kalau udah ada switch antar PC perlu dihubungin gak guys? Enggak ya. Switch antar switch juga nggak perlu dihubungin karena secara langsung karena dia udah tersambungnya lewat router. Oke, kalau udah selanjutnya kita bakal ngekonfigurasi masing-masing PC berdasarkan perhitungan yang udah didapat. Jadi nanti kalau kalian ngerjain quiz juga pertama ngitung dulu, baru nanti kalian konfigur di Cisco ya guys. Ini nih, jadi kita mulai dari ruang A dulu. Ruang A, NA-nya segini, B-nya segini, valid host address-nya segini. Oke, terus kita klik salah satu PC di ruang A. Di sini aku klik PC yang pertama. Terus kalian ke bagian desktop. Terus kalian buka yang IP configuration. Udah guys yang ikutin? Udah ya. Terus di sini kita bakal masukin default gateway dulu. Ada yang ingat gak default gateway itu dapat dari mana? Yang pertama di satu subnet atau yang pertama di valid host address? Subnet. Nah, jadi yang kita masukin itu ini agak tricky sih guys, sama beberapa orang mungkin nanti agak lupa-lupa. Tapi perlu diingat kalau default gateway yang dimasukin itu adalah alamat pertama dari valid host address.
Setelah itu baru nanti IPv4-nya menyesuaikan, ngambil alamat-alamat yang belum diambil. Jadi di sini default gateway-nya kita masukin aja 192.168.1.1. Kalau udah berarti IPv4 address buat yang pertama nih isinya berapa ya? Satu, belakangnya 2. Karena yang alamat pertamanya, alamat satunya udah diambil. Terus subnet masknya nih sekarang. Tadi subnet mask buat yang A ini berapa ya? Buat 128 ya? Jadi kita bisa langsung masukin aja 128. Kalau udah, kalian bisa close buat yang Windowsnya si PC 1A, di close aja. Terus kalian lanjut ke PC kedua. PC kedua default gateway, kalian ke desktop terus ke IP configuration ya guys. Default gateway-nya di sini berapa? Ini PC kedua di ruangan A. Default gateway-nya sama berapa nih? 192.168.1.1. IPv4-nya berapa? 192.168.1.3. Karena yang alamat kedua tadi udah dipakai sama PC 1 ya. Subnet masknya berapa nih tadi? 128. Samain sama subnet mask yang PC satunya karena mereka sama-sama ada di ruangan A. Sampai sini muncul ya guys. Kalau muncul kita lanjut tes ke yang ruangan B. Ruangan B nih. Buat ruang B, dia kira-kira default gateway-nya berapa guys? Yang ini ya, yang default valid host address. Jadi kita masukin ke yang PC 1 dulu, ke desktop, IP configuration. Default gateway-nya belakangnya 129. Kalau udah berarti IPv4 address-nya berapa? 192.168.1.130. Subnet masknya berapa? Belakangnya 129 atau 192? 192 ya buat subnet masknya. Terus kalau udah bisa ditutup aja buat yang PC 2B. Sampai sini ada yang ketinggalan gak guys? Ada yang ketinggalan? Enggak ya, aman ya. Kalau aman kita langsung pindah aja ke PC 2B. PC 2B ke desktop, IP configuration, ke bagian default gateway kita isi sama kayak default gateway yang satunya tadi. Di sini 129. IPv4 address-nya kita masukin berapa? 131 karena 130-nya udah diambil sama PCA ya. PC 1, sorry. Terus subnet masknya tadi 192. Jadi kita bisa masukin 192. Lanjut ke yang C. Ini kita ambil ke desktop, IP config. Terus di sini default gateway-nya kita lihat dulu ya. Default gateway-nya kita lihat dulu di sini. Kalau ruang C default gateway-nya berapa berarti? 193 ya. Tinggal kita copy. Terus di sini berarti default gateway-nya adalah 193 belakangnya. IPv4-nya berarti berapa? 194. Subnet masknya tadi 248.
Kalau udah di close, divisi 2-nya buat ruangan C, default gateway-nya kita masih pakai yang sama ya. Kita pakai 193 belakangnya. Sekarang IPv4-nya kita pakai yang berapa nih? 195 karena tadi udah dipakai ya. Terus default subnet masknya berarti kita ambilnya sama kayak subnet masknya ruang C, yaitu 248. Oke. Kalau udah kalian bisa kalian bisa tutup aja si Windows-nya PC2C. Terus sekarang buat switch ini kalian nggak usah otak-atik. Sekarang di sini kalian pasti di laptopnya ada. Kalau misalnya kalian pakai laptop, mungkin ada beberapa yang FA-nya nggak keluar ya guys. Yang tulisan FA di sini. Ada yang nggak keluar nggak? Ada ya? Nah kalau ada yang nggak keluar, kalian ke view, sebentar, lupa guys. Ke mana ya? Nah ke options, bagian atas ada options. Terus ambil yang preferences. Terus kalian centang yang always show port labels in logical workspace. Kalau udah bisa ditutup aja, harusnya nanti FA-nya udah keluar, ya nggak? Ya. Nah, kenapa FA ini penting? Karena nanti kita tuh bakal perlu konfigurasi si routernya. Jadi di sini kita bisa buka dulu guys routernya, bisa diklik aja di si router. Terus kita lihat ke bagian config. Di sini interface-nya kan ada fast Ethernet 00, 10, 40, 50. Itu tuh dia menunjukkan si router ini tuh terhubung ke bagian ke switch yang mana. Kalau misal 00 berarti dia nyambungnya ke ruangan A. Kalau di tempatku ya, mungkin tempat kalian beda. Terus kalau yang di sini di tempatku FA10 di yang tengah ini, dia tuh tersambungnya ke ruangan yang si B. FA40 tersambungnya ke ruangan si C. Tapi kalian lihat di sini ada yang bagian serial-serial. Nah ini tuh apa? Ini tuh adalah dia tuh didapat dari tambahan modul yang sebenarnya kita nggak perlu. Dari sini, kalau kalian lihat, nah kalau kalian lihat di sini tuh dia ada 6 modul, yang dimana ini tuh yang nanti umumnya bakal kita pakai itu adalah yang belakangnya CFE, yang PT router NM1 CFE, itu yang bakal dipakai buat fast Ethernet. Nah yang tengah ini tuh dia tuh beda modul. 1S itu serial, jadi dia dipakainya buat yang serial-serial tadi interface-nya. Yang ini dia sebenarnya sama fast Ethernet, cuman di pertemuan kali ini kita bakal pakai yang si CFE aja. Jadi kita bisa buang modul-modul yang nggak dipakai. Gimana cara buangnya? Kalian bisa matiin dulu switch-nya, jadi matiin routernya, dimatiin dulu. Terus kalian drag and drop, drag si yang nggak perlu ini ke bagian kiri. Drag and drop lagi, drag and drop lagi, drag and drop lagi. Terus di sini ada yang satu CFE kan guys. Kalian bisa tarik aja, tarik, masukin. Terus kita berarti kan kita cuma perlu 3 switch. Berarti kita cuma perlu 3 modul aja itu cukup. Karena dia cuma perlu 3 fast Ethernet kan buat nyambungin dari si router ke switchnya. Makanya di sini kita masukin 3, terus kita nyalain dulu portnya, nyalain dulu. Jadi tiap modul yang ada di sini itu harus sesuai sama jumlah dari koneksi kalian guys. Misal kalian masukinnya 2 modul nih, tapi kalian menyambunginnya ke 3 switch, dari satu router ke 3 switch, nanti pasti gak bakal cukup karena satu modul anggapannya tuh buat satu link aja, buat satu switch. Saya sini paham? Terus habis itu kita ke bagian, terus kita close dulu ya. Di sini ada kabel yang lepas. Kenapa? Karena tadi modulnya kebuang, makanya dia kabelnya lepas. Kita harus bikin kabel lagi. Bisa langsung aja diambil di bawah sini. Terus bisa dikonekin ulang. Sekarang kalau kalian buka di bagian router config, dia tuh udah urut nih. Fast Ethernet 0 buat yang ke ruang A, satunya buat ruang B kalau di tempat aku, satunya lagi buat ke ruang C. Sekarang kita bakal mulai buat
isi atau ngekonfigurasi si masing-masing FA-nya, fast Ethernet-nya. Kita pertama mulai dari fast Ethernet 00 dulu nih. Buat 00, IPv4 address-nya ini kira-kira diisi berapa guys? Berapa? 192.168, 1 belakangnya. Ini yang nyambung ke ruang A nih. Kalau nyambung ke ruang A, berarti IPv4 address-nya kita masukin apanya? Kita masukin default gateway-nya ya guys. Jadi di sini yang IPv4 address buat router itu kita masukin alamat yang sama di semua PC. Yang sama kan cuma default gateway. Jadi kita masukin aja default gateway-nya. Di sini makanya belakangnya adalah 1. Subnet mask-nya juga kita sesuaiin sama subnet mask yang udah kita dapetin dari waktu ngitung buat ruangan A. Yang akan subnet mask-nya belakangnya 128. Jadi kita bisa juga masukin 128. Sampai sini aman guys? Aman ya. Sekarang kita lanjut ke yang fast Ethernet selanjutnya. Ini kalau kalian oh ya jangan lupa port statusnya di onin ya guys. Ini kan masih merah nih. Port statusnya di onin. Nanti yang merah nih bakal jadi hijau. Karena kita barusan ngekonfigurasi yang merah, setelah kita nyalain jadi hijau. Habis itu kita ubah buat fast Ethernet 10. 10 nih IPv4 address-nya berapa? 192.168.1. Ini kalau di tempatku buat nyambung ke ruangan B. Kalau nyambung ke ruangan B, berarti kita ngambil apanya dari ruangan B? Ambil apanya? Ngambil apa guys? Hah? NA? Itu mau ngambil NA? Bener, jadi kita bakal ngambil default gateway ya guys. Kalau NA tuh soalnya dia nggak bisa dipakai sama si hostnya, makanya dianggapnya nggak ada, nggak bisa dipakai. Jadi kita ambilnya default gateway-nya. Default gateway adalah alamat pertama yang valid untuk setiap host. Berarti di sini kita masukin, sebentar lupa. Kita masukin berapa ya? 129. Ini coba tak pause dulu, terus aku cek di sini. 129 benar. Terus di subnet mask-nya bisa diisi sesuai sama subnet mask yang udah dikonfigurasi untuk si ruangan B, ruangan tujuannya. Jadi belakangnya di sini adalah 192. Terus jangan lupa kalian nyalain guys, diklik aja on-nya. Di sini nanti bakal jadi hijau-hijau koneksinya. Yang terakhir nih, kita bakal nge-configure buat fast Ethernet 2.0. IPv4 address-nya berarti tadi dapetnya dari mana? Dapetnya dari yang buat ruangan C. Default gateway-nya ruangan C, default gateway-nya berapa? 193. Nah terus subnet sorry guys, wait. 192 168 193. Nah terus habis itu subnet mask-nya tadi kan kita hitungnya 248 ya. Jadi kita bisa masukin aja 248 di sini karena dia tuh merupakan, ini kan sambungan ke ruang C, makanya kita masukin default gateway buat IPv4 address dan subnet mask-nya buat si bagian subnet mask si punyanya ruang C. Terus kita bisa on-in aja. Sekarang dia udah bakal jadi hijau-hijau. Sampai sini ada yang ketinggalan? Kalau nggak ada, kita sekarang lanjut ke sebelum ngecek. Di sini aku bakal kasih tau kalian. Jadi nanti ini bakal mungkin banget buat kalian temuin di quiz, biar nggak bingung aja. Jadi di sini kalian tuh bisa nambahin rectangle guys. Rectangle di sini kalian lihat di bagian deretannya si select dan kawan-kawan. Ini kan ada rectangle nih. Kalian draw rectangle, kalian pencet aja. Terus kalian pilih nih, misal ini aku mau fill color ya, fill color
warnanya tak ganti jadi pink, terus di oke. Ini buat select fill color. Outline-nya misal nggak tak kasih, kalau kasih berarti centangnya dimatiin aja. Terus nanti kalian itu bakal ketemu sama soalnya di mana satu subnet bakal dimasukin dalam satu kotakan yang sama. Jadi misal kayak gini. Ini buat subnet A. Terus aku bikin lagi nih, tapi warnanya beda karena udah beda subnet. Sekarang aku pakai warna biru misalnya. Oke. Outline-nya nggak usah. Di sini aku kasih buat yang subnet B. Terakhir nih, aku select fill color, aku misal ganti jadi warna hijau sekarang, oke. Aku kasih buat subnet terakhir, subnet C. Terus kalau udah, ini subnet tuh sampai ke switchnya ya guys, karena satu switch tuh menandakan ada di dalam satu subnet yang sama. Terus kalau udah, kalian bisa close aja buat paletnya. Terus kalian bisa nambahin note sebenarnya di sini. Kalian bisa place note buat ditulisin aja. Misal di sini aku tulis nih ruang A. Terus bawahnya ini aku kasih ininya aja NA-nya nih, karena dia akan menandakan jaringan pertamanya ya. Aku copy NA-nya, terus aku kasih ke sini. Ini bisa diatur ya guys. Cuma ini perlu kalian perhatiin kalau misalnya kalian mau ngedit di text box yang sama tuh nggak bisa langsung. Jadi harus kalian select dulu, baru kalian klik 2 kali lagi di bagian text box, text areanya. Ini apa sih NA-nya? Terus digeser juga bisa. Habis itu aku nambahin ini buat ruang B, aku place note juga ruang B. Tadi 192 sama ini, cuman belakangnya tadi dimulai dari 128, belakangnya tadi 20, 8 belakangnya tadi 26. Terus aku tambahin satu lagi di sini ruang C. Dia belakangnya 192, terus ini 20. Nah kalau tadi kan udah semua nih, bisa dibiarin aja. Terus kalau udah kita bakal ngecek guys, ngecek apakah koneksi dari setiap subnet itu bisa jalan. Karena kan misal kita kirim dari subnet A itu tetap harusnya bisa diterima sama subnet B. Misal kalian di sini kirim chat ke teman kalian di lab sebelah, itu harusnya tetap bisa meskipun beda subnet. Caranya adalah dengan kalian pilih yang select apa nih, select add symbol PDU, add symbol PDU di bagian deretannya di select, cuman yang 2 dari kanan, yang bentuknya kayak mail tapi ketutup. Terus kalian bisa pencet di salah satu PC buat sumber dari pesannya. Kalian bisa kasih ke PC di ruang lain buat penerimanya. Nah di sini aku fail nih. Tapi kalau misal fail, kalian bisa coba lagi guys. Bisa coba diklik 2 kali di bagian fire. Terus nanti kalau kalian klik 2 kali, itu bisa sekarang jadi successful. Di sini ada yang fail nggak? Ada yang fail nggak waktu dikirim?
Ada ke FA 00, jadi FA 00 tuh harusnya ruang ini ya, ruang C ya. Ruang C ini kamu alamat di kampusnya ruang C. Jadi aku satu, jadi kan yang ada ruang A, namanya default gitu ya. Satu nol, itu harusnya punya ruang B. Itu default gitu ruang B. Jadi masukinnya ke yang FA. Nolnya masukinnya buat yang ruang C. Jadi kadang di tampilan, kadang di koneksi orang-orang tuh beda FA-nya, tergantung sama mana yang dipilih. Ini bandnya iya punya B. Lihatnya di YouTube aja. Nah, ini kan ada default videonya bisa di copy, sama shortcut passnya juga sama. Ini di antara kemudian bersih, di antara bersih. Jadi segitu. aku udah ngasih Oh iya, yang bridging ketika masih cool. tapi mostly itu berarti oke. Tapi kadang di dalamnya mungkin ada different type of gitu. Kalau C 2 surat.
Tadi orang-orang itu nggak itu nonton ke bawah. Nomor satu sih. Katanya dia itu yang paling dulu kita di sosial media itu versi. Coba nih. Oh, beda-beda. Apa caranya? Apa lagi? Pakai apa? Ayo bapak Coba deh, kamu coba. Ada yang Oke guys, jadi kalau misal buat ngecek aja, kalian tuh bisa ngeceknya kalau kurang waktu ya, atau nggak cukup waktu, kalian bisa ngecek dari koneksi ruangan A ke B, terus ruangan A ke C, terus kalian cek apakah udah successful, terus habis itu selanjutnya dari ruangan B ke C. Jadi semua kombinasi yang mungkin, iya, semua kombinasi yang mungkin itu bisa kalian cobain aja. Nah, saya sini ada yang mau tanya guys, apa udah cukup paham? Udah ya. Nah, terus kita sekarang karena masih ada sisa waktu 15 menit, ini aku bakal coba buat bahas yang soal forum. Ini kalian bisa cobain ya guys, coba dikerjain. Soalnya nanti tuh soal di quiz tuh nggak bakal segampang yang kita bahas kayak sekarang. Kayak bakal agak lebih kompleks dikit gitu, terutama di Cisco-nya. Dikit manifesting dikit. Nah, ini nih kayak gini nih. Jadi nanti bakal ada case. Ini tuh kalau kalian lihat di sini, ini tuh masih contohnya doang, contoh cara pengerjaan. Terus kalau udah, ini tuh ada case nih. Nah, dia yang pertama yang kemungkinan bakal bisa kalian lupain itu adalah kalian mungkin bisa lupa buat ngurutin. Ini kan kalian lihat ada 4 room nih. Biasa kalau misal orang kerjain itu tuh dia bisa aja kelupaan buat ngurutin dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kalau dari sini harusnya staff room, terus baru designer room, terus IT room, baru si operational room. Terus nanti ini tuh Cisco-nya juga bakal lebih kompleks guys. Ini tak liatin aja. Nah ini nih, nanti kalian bakal, waktu kalian buka, nanti bakal ada kayak sedikit guide ini. Jadi first range ini ada. Nah ini nanti ada kayak sedikit sedikit panduan buat kalian bisa ngecek kalau jawaban kalian tuh udah bener lah. Sama buat ya lebih yakin aja. Jadi ini di sini kalau misalnya kalian lupa, seharusnya di sini bakal diingetin lagi. First range IP address harus buat staff division. Second range harus buat designer division. Third range harus buat IT division dan selanjutnya. Jadi ada baiknya kalau nanti kalian buka dulu file Cisco-nya. Tapi soalnya masalahnya kalau misalnya kalian ngitung dulu nih, terus ternyata di sini urutan dari IP address-nya tuh beda. Kalian nanti harus ngulang buat ngitung lagi. Misalnya awalnya kalian ngitungnya buat desainer, ternyata harusnya di urutan pertama si staff.
nanti kalian harus ngulang hitung lagi kalau misal kalian salah urutan. Terus ini nih semuanya harus disatisfy. Nah ini dia PC1 always use second usable IP, ini benar ya guys, karena kan default gateway-nya yang pakai first usable IP. Usable IP itu dia adalah IP yang bisa dipakai ya sama si host. Terus PC2 third usable IP, PC last itu adalah last usable IP in the subnet. Terus nih ada status completion di bawah sini. Itu tuh maksudnya adalah kalian tuh udah nyelesain berapa persen dari keseluruhan Cisco-nya. Kalau kalian salah, setahu nanti angka completion-nya itu nggak bakal naik. Misal kalian masukin satu value nih dalam, misal kalian nge-configure satu PC, terus completion-nya tuh nggak naik, berarti kerjaan kalian ada yang salah, gitu. Terus nanti di quiz juga pasti nggak bakal bisa buat ngetek jawaban benernya ya guys. Jadi disiapin aja baik-baik. Ini aku close dulu, minimize Windows-nya. Terus nanti kalian bakal nemuin kayak gini. Jadi kalian harus ngekonfigurasi satu-satu dari staff room, designer room, operational room, sama IT room. Dan itu cara kerjanya sama kayak yang kita kerjain tadi. Cuman ya lebih mulia aja guys, karena kalian harus ngekonfigur buat setiap PC-nya. Nah ini mau dibahas atau kalian bisa kerja sendiri? Soalnya kan sebenarnya caranya sama aja guys. Dan nggak mungkin juga kita konfigur satu-satu di 10 menit ini. Kerja sendiri ya, ini jangan lupa dikerjain guys, coba kerjain. Misalnya nih, wait, ini aku coba dulu aja deh buat misal staff PC. Jadi kalian nanti gak perlu ngatur routernya lagi, cukup konfigurasi di bagian PC-nya. Misal aku masukin di soalnya tadi itu dia mulainya 392. Ini kan anggapan komputer, anggapannya nanti hitungannya harusnya nggak jauh beda dari yang dipakai. Jadi pakai satu, terus ada misalnya 2. Subnet masknya tadi sampai berapa? Nah, nih guys, kalau misal kalian berhasil atau kalian benar ngemasukin nih kalau misal kalian benar masukin konfigurasi, completion-nya naik ya guys di bawah sini. Completion-nya jadi 5%. Aku tadi berhasil masukin buat IP configuration di PC1. Jadi completion-nya naik. Misal nih sekarang aku hapus lagi atau aku ganti IP configuration-nya jadi salah. Misal jadi 3 terus 2. Apakah dia masih bisa ya? Coba kita lihat completion-nya. Completion-nya jadi 2%. Jadi kalau misal kalian benar, itu angka completion-nya bakal lebih tinggi daripada kalau kalian salah. Tapi kalau salah pun tetap bakal dikasih poin lah. Harusnya nggak dikasih sih guys. Ini 2% itu didapat dari subnet mask yang tadi masih benar. Ini misal subnet masknya tak jadi 129. Terus kita tuh gak bisa. Nah intinya kalau misal kalian benar, nanti completion angkanya bakal naik. Kalau misal kalian salah atau kosong, completion-nya bakal turun. Tadi tuh kenapa aku dapat 2? Karena subnet maskku masih benar, tapi IP-nya sama default gateway-nya salah. Jadi kalau salah nanti nilainya bakal dihilangin. Kalau benar bakal dikasih tapi nggak maksimal. Kayak gitu. Nah ini nanti kalian bisa kerjain ya guys. Jangan lupa dikerjain. Soalnya bentar lagi, nggak bentar sih, sebenarnya masih lama sih. Kalian bakal ngerjain quiz. Sama bisa mulai dibikin dari sekarang. Kira-kira dari satu kelompoknya itu yang bisa ngerjain Cisco yang mana, yang bisa crimping cable yang mana. Karena nanti quiz kalian kemungkinan bakal diminta buat crimping cable sama nge-configure Cisco. Ini bisa dipikir buat alokasi waktunya ya guys. Kayak gitu aja. Sampai sini ada yang mau ditanyain gak? Gak ada ya, gak ada yang mau ditanyain.
Kalau nggak ada kita absen. Mana nih? Jonathan Abriel, Dionysius, Dionysius ya.